teman-teman semua, perkenalkan, saya Marista Berliana. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Trisna Mulia Damayanti dan juga Nur Rahna Alzaria. Kami dari kelompok 2B Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah SPD MSI dan juga Ibu Dr. Dwi Hasmidayani MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai teori produksi. Untuk penjelasan lebih lanjut, let's see. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori produksi. Nah, produksi ini diartikan sebagai rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Produksi juga diartikan sebagai kegiatan produsen untuk mengubah input menjadi output. Nah, proses produksi ini terdiri atas 3 aspek. Yang pertama yaitu kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, bentuk barang atau jasa yang diciptakan. Dan yang ketiga yaitu distribusi temporal dan spasial dari barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu penggolongan faktor produksi. Faktor produksi ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu sumber daya alam seperti tanah, hutan, hewan, udara, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu sumber daya manusia yang berupa tenaga kerja. Serta yang ketiga yaitu modal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sumber daya pengusaha atau wirausaha. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi produksi. Nah, fungsi produksi di sini diartikan sebagai suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Persamaan yang ada ini menjelaskan mengenai bahwa output dari suatu produksi merupakan fungsi atau dipengaruhi atau akibat dari input. Nah, artinya setiap barang yang dihasilkan dari produksi akan tergantung pada jenis atau macam dari input yang digunakan. Perubahan yang terjadi pada input akan menyebabkan terjadinya perubahan pada output. Faktor-faktor produksi dikenal sebagai istilah input dan jumlah produksi disebut sebagai output. Untuk selanjutnya, dalam teori produksi ini kita mengenal hukum the law of diminishing return. Nah, hukum ini menyatakan bahwa penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan peningkatan hasil yang sebanding. Pada titik tertentu, penambahan hasil akan semakin berkurang meskipun faktor produksi terus ditambah. Kemudian, secara singkat, hukum ini menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan satu unit input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Nah, hukum ini memiliki asumsi-asumsi yang berlaku, yaitu yang pertama, hanya ada satu unit input variabel dan input yang lain tetap. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Dan yang ketiga, sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa kita lihat pada kurva di sini. Nah, kurva yang atas atau yang pertama ini menjelaskan mengenai penambahan satu orang tenaga kerja sebagai input akan menghasilkan jumlah output total yang dihasilkan. Begitu juga penambahan tenaga kerja kedua masih akan menambah jumlah produksi total yang dihasilkan. Nah, sedangkan untuk yang kurva kedua ini yang ada di bawah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tambahan produksi yang diberikan oleh pekerja akan semakin berkurang. Penambahan pekerja pertama masih memberikan tambahan hasil yang tinggi, akan tetapi penambahan pekerja kedua, ketiga, dan seterusnya akan memberikan tambahan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan tambahan pekerja yang pertama. Selanjutnya dalam teori produksi ini kita akan mengenal teori produksi dengan satu variabel. Apa sih teori produksi dengan satu variabel itu? Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya teori produksi satu variabel merupakan
hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan yang lainnya tetap. Biasanya berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu apabila faktor variabel itu ditambah terus, maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata, dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap. Nah, dalam teori produksi dengan satu variabel ini, bisa diketahui hubungan antara total produk atau TP, marginal produk marginal atau MP, average produk atau produk rata-rata AP. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai marginal produk, total produk, dan average bisa kita lihat di sini. Nah, total produk merupakan produksi total yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Pada umumnya, total produk ini dilambangkan dengan TP atau quantity atau kuantitas. Yang kedua yaitu marginal produk atau MP. Marginal produk ini menunjukkan perubahan produksi yang diakibatkan oleh satu penggunaan faktor produksi variabel. Jika pada contoh sebelumnya faktor produksi yang berubah adalah tenaga kerja, maka marginal produk dikenal dengan marginal product of labor. Dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu marginal product labor sama dengan delta total produk dibagi dengan delta labor. Yang terakhir yaitu average product. Average produk atau produk rata-rata ini menunjukkan besarnya rata-rata produksi yang dihasilkan oleh setiap penggunaan faktor produksi variabel. Jika L menunjukkan tenaga kerja yang digunakan, maka average product of labor atau APL menunjukkan jumlah output yang dihasilkan per tenaga kerja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nurrahma Alzaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurrahma Alzaria dari kelompok 2B. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pembahasan, rumus, dan juga beberapa materi lainnya. Untuk contoh soal, seorang petani mempunyai sebidang tanah di daerah Cipanas ditanami wortel dengan data-data sebagai berikut. Nah, data-data ini bisa teman-teman lihat. Nah, untuk tanahnya berjumlah 1 sama tenaga kerjanya naik dari 1 naik, kemudian 2, 3 bertambah 1 semua, kemudian TP-nya 2, 5, 9, 12, 14, 15. Nah, titik maksimumnya 15. Ditanya MPL-nya berapa APL-nya? Buatlah kurva TP, MPL, dan APL-nya dalam satu sumbu. Tentukan daerah 1, 2, dan 3. Untuk tenaga kerjanya kita sudah ketahui, tanahnya modalnya sudah kita ketahui, TP-nya juga tadi sudah kita ketahui. Tinggal mencari MPL sama APL-nya saja. Rumus dari MPL sama APL itu apa sih? Rumus dari APL sama MPL. Nah, untuk APL itu kita bagikan saja, yaitu TP dibagi dengan L. Kemudian untuk MPL, nah itu TP 2 dikurang TP 1. Nah, ini rumusnya. Jadi MPL tadi TP2 dikurang dengan TP1 seperti ini 0, 2 dikurang 0, 2, 5 dikurang 2, 3, 9 dikurang 5, 4, 12 dikurang 9, 3, 14 dikurang 12, 2, 15 dikurang 14, 1, 15 dikurang 15, 0, 14 dikurang 15, min 1, 12 dikurang 14, min 2. Untuk KPL-nya tadi tinggal kita bagikan saja, TP dibagi dengan L. 0 bagi 0, 0, 2 bagi 2, 1, 5 bagi 5, 1, 9 bagi 9, 1, 12 bagi 12, 1, 15 bagi 15, 1, 15 bagi 15, 1, 14 bagi 14, 1, 12 bagi 12, 1.
Dari tabel tersebut kemudian diperoleh kurva dengan 3 daerah produksi seperti yang tergambar di samping. Masing-masing daerah tersebut menunjukkan keadaan ketika APL naik hingga APL maksimum daerah 1, dari APL maksimum hingga TP maksimum daerah 2, dan daerah TP menurun daerah 3. Nah, untuk kurva TP, nah pada tahap pertama, TP mengalami pertambahan semakin cepat. Tahap ini dimulai dari titik origin semakin ke satu titik pada kurva total produk, di mana AP atau produksi rata-rata maksimum, dan pada titik ini AP sama dengan MP atau marginal product, menunjukkan bahwa pada saat penggunaan input tenaga kerja masih sedikit. Bila dinaikkan penggunaannya, maka produksi rata-rata AP naik dengan ditambahnya input variabel dengan asumsi harga input tenaga kerja tetap, maka dengan naiknya produksi rata-rata akan menurun dengan ditingkatkannya produksi atau output. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen tidak akan pernah beroperasi atau berhenti produksi pada tahap ini, karena dengan memperbesar volume produksi, biaya produksinya per unit akan menurun. Hal ini berarti akan memperbesar keuntungan yang ia terima. Jadi pada tahap pertama ini efisiensi produk belum maksimal. Nah, kita lihat pada tahap kedua. Tahap kedua itu produksi total atau total produk. Semakin lama semakin menurun. Tahap ketiga ini meliputi daerah di mana MP, ini MP, MP-nya negatif. Maka berdasarkan pada keadaan tahap 1 dan 2 dan 3, pada tahap 1 dan 3, dapat disimpulkan bahwa efisiensi produk maksimal terjadi pada tahap kedua. Ini nih. Nah, kemudian pada tahap ketiga, produksi total atau total produk pertambahannya semakin lama semakin kecil. Tahap kedua ini dimulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0 atau TP maksimum meliputi daerah di mana produksi marginal MP negatif. Pada tahap 3, penggunaan input labor atau tenaga kerja terlalu banyak, sehingga TP justru menurun. Nah, TP-nya menurun jika penggunaan input tenaga kerjanya tersebut diperbesar, karena MP negatif atau efisiensi produk telah melampaui kondisi maksimal. Teori produksi dengan dua variabel, artinya di mana teori produksi ini menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan dua jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, dapat diubah yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksinya tersebut. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja atau jumlah modal. Fungsi produksi dapat dinyatakan Q sama dengan F, buka kurung K. K ini modal, L ini tenaga kerja, tutup kurung. Kurva isokoan adalah garis atau grafik yang menggambarkan atau menjelaskan berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel faktor produksi untuk mendapatkan tingkat output yang sama. Kurva isokoan mempunyai asumsi bahwa kedua input faktor produksi antara tenaga kerja dan modal K dapat saling dipertukarkan penggunaannya. Sedangkan untuk kurva isokos atau garis batas biaya adalah suatu garis atau kurva yang menggambarkan atau menjelaskan gabungan atau kombinasi penggunaan input faktor produksi dengan biaya yang dikeluarkannya sama. Biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah harga input dikalikan dengan unit input yang digunakan. Nah, harga input yang digunakan itu terdiri dari tenaga kerja PL dan harga modal PK. Ini merupakan bentuk dari rumus kurva isokoan dan kurva isokos. Nah, untuk penurunan output akibat penurunan penggunaan modal dapat menggunakan rumus ini. Kemudian untuk peningkatan output akibat penambahan penggunaan modal dihitung dapat menggunakan rumus ini juga. Kemudian untuk marginal rate of technical substitution atau MRTS dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus ini juga. Nah, kemudian untuk rumus bersama isokos itu jika kita ditanya atau mencari biaya untuk mendapatkan input, ini kita menggunakan ini biaya. Ini rumus biaya untuk mendapatkan input. PL dikali L ditambah PK dikali K. Kemudian kalau kita diminta untuk mencari jumlah tenaga kerja, gunakan rumus ini L. L sama dengan C dibagi PL dikurang buka kurung PK dibagi PL tutup kurung dikali K. Jika kita ditanya mencari jumlah modal, maka kita menggunakan rumus ini K. Nih,
K sama dengan C dibagi PK dikurang buka kurung PL dibagi PK tutup kurung dikali L. C tadi biaya untuk mendapatkan input, PL itu upah tenaga kerja, L itu jumlah tenaga kerja, PK itu harga modal, K itu jumlah modal. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh perhitungan marginal rate of technical substitution MRTS. Nah, contohnya, perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian semula mempunyai 6 tenaga kerja dan jumlah sebanyak 14. Kemudian perusahaan akan menambah 2 tenaga kerja dengan mengurangi jumlah modal sebanyak 6 tanpa ada perubahan pada total produksi. Hitung marginal rate of technical substitution atau MRTS perusahaan tersebut. Nah, kita sudah ketahui jumlah tenaga kerjanya 2, modalnya min 6. 6 ini mengikuti rumusnya. Jadi MRTS-nya. Jadi marginal of rate technical substitution-nya itu rumusnya tadi kan sudah ya. Min delta K dibagi delta L. Nah, ini contoh rumusnya tadi. Nah, kalau kita ditanya mencari rumus MRTS. Nah, kita masukkan saja min 6. Ini min 6 dibagi dengan 2. Min ketemu min plus. Jadi 6 dibagi dengan 2, 3. Jadi MRTS LK perusahaan tersebut adalah 3. Angka 3 menunjukkan laju pertukaran antara modal terhadap tenaga kerja. Artinya, perusahaan dapat mengganti atau menukar atau mengurangi 3 modal dengan menambah 1 tenaga kerja. Gambaran tabel dan grafik ya, A, B, C, D, E, F. Tenaga kerja L 4, 6, 8, 10, 14, dan 20. Kemudian untuk modal K 20, 14, 10, 8, 6, 4. Nah, untuk mencari MRTS-nya itu kita menggunakan rumus seperti ini. Yang tadi. Nah, marginal rate of technical substitution yaitu min delta K dibagi dengan delta L. Tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Nah, ini. Tapi sebelum itu kita cari dulu K dengan L-nya seperti ini. L dikurang dengan L1, kemudian modal K-nya itu K1 dikurang dengan K2. Nah, untuk MRTS-nya kita menggunakan rumus tadi, marginal rate teknologi substitution. Yang ini, Nah, min delta K dibagi dengan delta L. Kita langsung. Nah, jadi 6 dikurang dengan 42, 20 dikurang 14 itu 6. 6 dibagi dengan 2, 3. 8 dikurang dengan 6, 2. 14 dikurang dengan 10, 4. 4 bagi 2, 2. 8 dibagi 10 dikurang dengan 8, 2. 10 dikurang dengan 8, 2. 2 bagi 2, 1. 14 dikurang 10, 4. 8 dikurang dengan 6, 2. 4 bagi 2, 2. 20 dikurang 14, 6. 6 dikurang dengan 4, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, begitu juga dengan tabel studi kasus ini. Nah, grafiknya. Ini tabel ya, tabel. Nah, ini begitu juga dengan grafik studi kasusnya. Nah, grafiknya tinggal mengikuti saja. 4. Yang A kan 4 itu modalnya 20. Kemudian tenaga kerjanya 6. Modalnya 14, B, kombinasi B, kemudian 8, 10, ini kombinasi C, titiknya di C, kemudian 10, kemudian untuk titik D 10-nya di 8 di sini. Begitu seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal perhitungan fungsi produksi isokos. Nah, kita menghitung fungsi produksi isokos. Upah tenaga kerja pada sebuah perusahaan adalah senilai 4 juta rupiah per tenaga kerja dan biaya modal sebesar 8 juta rupiah per unit. Sedangkan jumlah uang dana yang tersedia itu sebanyak 160 juta rupiah. Buatlah fungsi dan kurva isokosnya. Diketahui tadi dana, jumlah dana biayanya 160 juta, tenaga kerjanya 4 juta, kemudian biaya modalnya 8 juta. Kita tentukan fungsi isokosnya. Kita menentukan biayanya terlebih dahulu. Menggunakan C tadi biaya, PL dikali L ditambah PK kali K. Nah, C-nya 160 juta sama dengan PL-nya 4, L, kemudian ditambah PK-nya 8 juta. Nah, seperti ini. Kemudian menentukan jumlah tenaga kerja atau L, yaitu fungsi isokos. Nah, untuk menentukan jumlah tenaga kerja, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mencari menggunakan rumus tenaga kerja L. Ini rumusnya. Nah, kan misalnya kita ditanya jumlah tenaga kerja, kita menggunakan rumus ini. Nah,
Nah, tinggal kita masukkan saja 4L sama dengan, jadi C-nya 160 dikurang PK-nya 8 juta. Nah, kita bagikan L-nya 160, ini dikurang P4, 4L ini 4, masuk ke sini 4, tutup kurung. Jadi 106, kan buka kurung 160 dibagi L kan 4 masuk ke sini, tutup kurung, dikurang 8K ini dibagi 4L. Nah, tutup kurung K. 160 dibagi 4, 40. 8 dibagi 4, 2. Nah, jadi fungsi isokosnya untuk tenaga kerja sama dengan 40 dikurang 2K. Kemudian menentukan jumlah modal atau menentukan jumlah modal K, fungsi isokos. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi juga. Nah, jika ditanya jumlah modal, kita gunakan rumus yang ini. Tinggal kita masukkan saja. Jadi 160 dana ditambah 4L, ini 4 juta ditambah modal 8 juta. Jadi 8K sama dengan 160 dikurang 4L. 160 ini biaya dikurang dengan tenaga kerja. Jadi K sama dengan 160 dibagi masuk ke rumus 8K di sini dikurang buka kurung 4L dibagi dengan 8K tutup kurung L. K sama dengan 20. 160 dibagi 8 20 dikurang 4 dibagi 8 0,5 tutup kurung L. Nah, untuk membuat kurva fungsi isokos kita akan dilanjutkan oleh teman kita. Nah, untuk penjelasan saya sampai di sini. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat kurva fungsi isokos. Nah, cara membuat kurva fungsi isokos adalah dengan menentukan titik akhir kurva. Seperti contoh, jumlah dananya adalah 160 juta, biaya modalnya 8 juta, upah tenaga kerjanya 4 juta. Nah, sekarang kita akan menentukan titik akhir 1 pada K0 dan titik akhir 2 pada L0. Titik akhir 1 dengan K0 160 sama dengan 4L ditambah 8K, 160 sama dengan 4L ditambah 8 dikali 0, 160 dibagi 4. Jadi L adalah 40. Jadi titik akhir 1 adalah 40,0. Untuk titik akhir 2 yaitu dengan L sama dengan 0. 160 sama dengan 4L tambah 8K, 160, 4 dikali 0 ditambah 8K, 160 dibagi 8, jadi K-nya adalah 20. Jadi titik akhir untuk yang kedua adalah 0,20. Nah, cara membuat kurvanya itu adalah dengan membuat garis dengan hubungkan titik 1 dan titik 2, yaitu titik 1-nya 40,0 dan titik 2-nya 20,0. Sekarang kita akan menyelesaikan dengan jumlah dana yang berbeda, yaitu 240 juta. Untuk upah tenaga kerjanya 4 juta dan untuk biaya modalnya itu adalah 8 juta. Nah, menentukan fungsi isokosnya yaitu L sama dengan C dibagi PL dikurang PK dibagi PL dikali K. 240 dibagi 4 dikurang 8 dibagi 4 K. L sama dengan 860 dikurang 2 K. Menentukan jumlah modal fungsi isokos. 240 sama dengan 4L ditambah 8K. 8K sama dengan 240 dikurang 4L. K 240 dibagi 8 dikurang 4 dibagi 8L. Jadi K-nya adalah 30 dikurang 0,5L. Membuat kurva fungsi isokosnya. Sekarang kita akan menentukan titik 1 dengan K0. 240 sama dengan 4L ditambah 8K. 240 sama dengan 4L ditambah 8 dikali 0. Jadi 240 dibagi 4L sama dengan 60. Jadi titik akhir 1 adalah 60,0. Untuk titik akhir 2 dengan L sama dengan 0. 240 dibagi
4L ditambah 8L 240, 4 dikali 0 ditambah 8K. K sama dengan 240 dibagi 8, jadi 30. Jadi titik akhir 2 adalah 0,30. Untuk membuat kurvanya yaitu dengan membuat garis dan menghubungkan titik yang pertama dengan titik kedua. Titik pertama yaitu 60,0 dan titik kedua 0,30. Kurva grafik keseimbangan produsen. Seorang produsen itu berada dalam kondisi keseimbangan apabila sejumlah pengeluaran tertentu ia dapat menghasilkan output yang maksimal. Nah, secara grafis keseimbangan produsen ini tercapai ketika kurva fungsi produksi isokos bersinggung dengan kurva fungsi produksi isokuan, yang artinya fungsi isokos dan fungsi isokuan punya slope atau kemiringan yang sama. Nah, contoh penghitungan keseimbangan produsen, keseimbangan fungsi produksi isokos dan isokuan. Suatu perusahaan memiliki data kombinasi faktor produksi tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan produk kuantitas sebanyak 1000. Karena upah tenaga kerja per orang per jamnya adalah Rp200.000 dan biaya mesin per jam adalah Rp300.000. Tentukan jumlah tenaga kerja dan mesin yang harus digunakan agar perusahaan beroperasi pada kondisi optimum. Pertama, kita menghitung biaya produksi kombinasi tenaga kerja dan modal. Pada kombinasi A, sekarang kita menghitung kombinasi A. Nah, pada kombinasi A itu L-nya adalah 10 dan K-nya 25. Jadi C sama dengan 0,2 dikali 10 ditambah 0,3 dikali 25. Jadi untuk kombinasi A, C-nya itu adalah 9,5 juta rupiah. Pada kombinasi B, L-nya itu 15 dan K-nya 16. Maka untuk biaya kombinasinya adalah 0,2 dikali 15 ditambah 0,3 dikali 16. Jadi untuk biaya kombinasi B adalah 7,8 juta rupiah dan seterusnya sampai kombinasi E. Terus kita akan menentukan fungsi produksi isokos. Diketahui C-nya itu biayanya 7 juta, untuk upah tenaga kerja 0,2 juta dan untuk biaya modal 0,3 juta. Jadi fungsi isokosnya adalah 7 sama dengan 0,2 L ditambah 0,3 K. Nah, kita akan menghitung tenaga kerja. Kita akan menghitung modal mesin. Yang pertama kita akan menghitung tenaga kerja L sama dengan 2. Maka jumlah modal mesinnya adalah K sama dengan 7 dikurang 0,2 dikali 2 dibagi 0,3. K sama dengan 7 dikurang 0,4 dibagi 0,3. K sama dengan 22. Untuk tenaga kerja L20, maka jumlah modal mesinnya adalah K sama dengan 7 dikurang 0,2 dikali 20 dibagi 0,3. K sama dengan 7 kurang 4 dibagi 0,3. Jadi K-nya adalah 10. Untuk tenaga kerja L, tenaga kerja 35, maka jumlah modal mesin adalah K sama dengan 7 dikurang 2 dikali 35 dibagi 0,3. K adalah 7 kurang 7 dibagi 0,3, K adalah 0 dan sampai seterusnya. Dan yang terakhir adalah menghitung biaya keseimbangan fungsi isokos isokuan. Di sini diketahui bahwa upah tenaga kerjanya adalah 0,2 juta, terus biaya modalnya 0,3 juta, jumlah modalnya 10 juta dan tenaga kerjanya 20 juta. Maka biayanya adalah 0,2 dikali 20 ditambah 0,3 dikali 10. 4 ditambah 3 sama dengan 7 juta rupiah. Jadi biaya produksi perusahaan pada titik keseimbangan B adalah 7 juta rupiah. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.